Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini Obang pagi ini masih dengan tema yang sama, sampah makanan yang bermanfaat bersama dengan Bang Linggar, founder Kujaga Bumi. Bang Linggar emangnya setelah 1 tahun ya kurang lebih ya mengolah sampah ini, produk apa aja sih Bang yang sudah dihasilkan dari Kujaga Bumi ini? Oke, baik. Produk hasil olahan sampah ini ya. Iya. Yang pertama ya kita menghasilkan maggot BSF sebagai sumber protein alternatif ya. Ini targetnya ke pakan ternak ya. Pakan ternak. Pakan ternak ya, ini bukan pakan manusia. Ini ya contohnya ya, Contohnya bisa ini, dilihat gitu. Ini adalah produk keringnya ya, ini dried maggot gitu. Drive maggotnya. Tapi emangnya kalau misalnya untuk pakan maggot ini sendiri itu dipilah dulu nggak sih Bang sampah-sampah organiknya? Meskipun memang semuanya tergolong organik, tapi memang dipilah-pilah dulu nggak sih? Sebaik-baiknya dipilah. Itu sampah yang seperti apa biasanya? Untuk pakan maggot ini kita perlu jenis sampah yang memang nutrisinya mencukupi ya untuk kebutuhan maggot nih. Sama seperti kita manusia, binatang juga butuh nutrisi yang lengkap untuk pertumbuhan yang baik ya. Dari protein, karbohidrat, lemak dan lain-lain. Nah, ini sederhana aja yang saya pikirkan tuh, yang untuk manusia aja baik ya berarti untuk ini juga baik gitu ya. Iya juga sih. Berarti misalnya contoh kecilnya mungkin dari sampah kulit pisang misalnya kan ya, dan juga sampah-sampah sayuran itu bisa ya berarti ya? Bisa banget. Jadi kalau yang sekarang yang kami ambil tuh sampah makanan ya, seperti nasi sisa, sayur sisa udah matang kan, udah empuk, bisa diserap juga sama si maggot. Memang ini maggot semakin lunak materi bahan tuh semakin mudah juga diserap karena dia tidak punya gigi. Iya. Dia cuma bisa nyerap gitu. Emangnya bisa habis ya kalau misalnya dikasih gitu dalam jumlah yang berapa misalnya? Oh, bisa banget. Ini ya, maggot ini dalam sehari bisa menghabiskan 5 kali lipat dari berat badannya dalam sehari. Jadi 1 kilo maggot hidup itu ya, kita kasih 5 kilo makan sehari habis Mbak. Waduh. Iya ya Bang ya. Wah, berarti secara tidak langsung kan mengurangi sampah organik juga kan ya Bang ya. Itulah yang sekarang menjadi metode yang paling efektif untuk pengolahan sampah organik adalah menggunakan maggot BSF ini sebagai agen biokonversinya. Berarti emang dari awal ini maggot ya yang Abang kelola sendiri ya? Iya. Dari sampah tadi kan ya. Tapi itu telurnya diambil dari mana Bang? Untuk telur tuh sebenarnya bisa ya dibeli di platform online tuh banyak juga. Tapi kalau kami kemarin karena memang pengen mencoba belajar dari dasar banget kan, kami pancing spesies lalat ini yang ada di alam gitu. Sebenarnya ada di alam tuh kan, tinggal kita siapkan media untuk mereka tertarik untuk bertelur di sekitar media itu. Jadinya terus kita ambil telurnya, kami budidayakan bersiklus berjalan, berlipat-lipat gitu. Karena satu lalat tuh bisa bertelur hingga 600 butir kalau nggak salah. 600 ya? Dan itu per hari atau per minggu, per bulan mereka tuh bertelur? Per siklus sebenarnya Mbak. Satu siklusnya tuh kurang lebih di 45 hari ya, satu siklus. Ya tinggal dikalikan aja berapa banyak jumlah lalat yang itu bisa diatur sendiri nanti. Benar-benar. Ini kan maggot ini kan dari lalat ya Bang ya. Ini tuh jenis lalat yang seperti apa sih emangnya? Kan banyak juga kan ya lalat yang menggerumbuni makanan bekas gitu kan. Itu jenis lalat yang seperti apa? Iya, baik. Ini lalat yang unik ya ini. Ini namanya lalat Black Soldier Fly, BSF. Black Soldier Fly, ya. Bahasa gampangnya lalat tentara hitam gitu aja. Ya memang warnanya hitam dan keroyokan gitu kan kayak kayak tentara ya. Oh ya, tuh banyak pasukannya gitu kan. Nah,
spesies ini lebih ramah lingkungan ya Mbak. Kami pandang lebih ramah lingkungan karena tidak begitu menyebarkan penyakit. Sebab dia di fase dewasa itu tidak membutuhkan makanan. Artinya dia tidak makan selama fase dewasa itu. Loh, iya ya. Tujuannya hanya reproduksi. Yang jantan setelah kopulasi atau kawin ya bahasanya. Iya. Setelah kawin mati, dan yang betina setelah bertelur mati. Selesai siklusnya. Berulang lagi ke anak-anaknya nanti. Gitu. Jadi karena kan pandangan kita masyarakat itu kan kalau misalnya lalat itu kan jorok ya, Iya. kotor. Tapi yang ini tidak gitu ya. Ini tidak. Memang dikhususkan ya. Ya, memang spesies khusus. Ada spesies khususnya berarti ya. Berarti abang ini juga pembudidaya dari lalat juga ya. Betul. Lalat tentara hitam nih. Nah, ada kandang lalat kita di sana. Jadi memang kita membudidayakan untuk kelangsungan siklus, ada juga yang kita besarkan untuk produksi gitu. Memang ada porsinya, Mbak. Udah. Dari sedikit tadi ya, dari sedikit telur yang abang ambil gitu kan sekarang sudah banyak berarti ya. Iya, Mbak. Bisa berlipat-lipat terus. Bisa gitu kan, berlipat-lipat kuadrat-kuadrat gitu. Emangnya produk yang abang hasilkan dari ngolah sampah ini selain dari maggot tadi ya bang, itu apa aja bang? Oh ya. Pertama kan maggot nih. Ya. Ini bisa diolah berbagai turunannya gitu ya. Seperti kalau yang sekarang tuh kami sedang mengembangkan maggot BSF ini sebagai salah satu bahan untuk meracik pelet ikan, fur ayam itu sumber proteinnya lah. Iya. Jadinya kan sebaik-baiknya pakan ternak itu kan sumber proteinnya juga macam-macam nih Mbak. Nggak cuma dari ikan tapi juga macam-macam. Makin macam-macam makin bagus kan. Nah itulah. Jadi kami sedang mengembangkan produk peletnya. Jadi kalau sekarang sih yang bisa kami jual ya maggotnya yang fresh tadi yang masih hidup, terus maggot kering seperti ini. Terus kita juga jual telurnya juga. Jadi kalau ada teman-teman atau siapa aja yang mau beli telurnya, telur maggotnya, mencoba membudidayakan maggot di rumahnya masing-masing bisa beli telurnya di kami bisa juga. Berarti selain tadi ya menjual dari maggotnya ya berupa yang kering dan juga yang hidup tadi, juga menjual telurnya berarti ya. Iya, pokoknya ini kita mencoba semua yang bisa menjadikan pemasukan kami lakukan. Tapi kalau misalnya yang dikeringkan dan juga yang masih hidupnya itu proteinnya masih sama ya bang ya? Kalau yang kering artinya kan kadar air semakin kecil ya. Iya. Ya artinya konsentrasinya semakin tinggi. Artinya protein dalam satuan berat semakin pekat, semakin tinggi justru. Emangnya ini bisa dimakan sama apa aja sih bang? Binatang apa aja? Kalau ini lebih cocoknya untuk binatang peliharaan seperti ikan koi, ikan, burung, reptil gitu bisa juga. Kucing juga bisa tadi abang bilang ya? Kucing pernah juga kami coba bisa. Tapi beberapa memang ada yang perlu adaptasi dulu. Ini apaan nih, makanan apa ini? Pembiasaan begitu ya. Tapi aromanya kan memang aroma seperti apa ya, belalang goreng apa begitu. Ya kebanyakan spesies kayak kucing gitu suka sih lebihan. Terus juga tadi abang bilang kalau misalnya ternak yang mengkonsumsi maggot ini juga aroma kandangnya tidak terlalu bau ya bang ya? Sebenarnya begini. Bukan memakan ini ya, tapi menerapkan metode pengolahan limbahnya menggunakan maggot nih. Ini ada nih, kami kan juga nggak sendiri nih di Bengkulu ini juga. Bukan saya sendiri yang ngolah maggot nih, banyak juga apalagi teman-teman peternak ayam gitu. Bahkan mereka lebih dulu. Benar. Nah, itu sudah ada juga yang menerapkan pengolahan feses ayam menggunakan maggot BSF ini. Jadi ini diintegrasi gitu Mbak. Oh iya. Ada kandang ayam, bawahnya dibikin maggot gitu ya. Kotak khusus sesuai desain untuk maggot kan. Iya. Jadi kotoran jatuh diurai langsung sama si maggotnya. Si maggot ini. Jadinya ketika kita masuk kandang situ yang biasanya kesannya bau gini-gini, begitu masuk biasa aja gitu. Iya, karena mengurangi aroma tak sedap tadi ya, karena
tadi dari ininya ya, dari nya ya mungkin Iya, ya. kotoran Dari ayam. kotoran ayamnya langsung dimakan oleh si magotnya gitu kan. Jadi tidak sempat mengeluarkan bau amoniaknya keluar, tapi udah dimakan duluan sama si Berarti maggot. sebenarnya penting juga kayak bagi para peternak ini dengan apa ya, membudidayakan maggot juga ya. Oh, penting sebenarnya Mm-mm. menjaga kehigienisan juga nih. Jaga higienis ya. Oke, Bang Linggar, kita jeda dulu, nanti kita bahas lagi nih terkait dengan tema kita, yaitu sampah makanan yang bermanfaat. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.